Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga jarak dan gunakan masker ketika bepergian. Oh iya, jangan lupa pula jaga kesehatanmu ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan membaca teks dan melakukan wawancara, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan terperinci. Kedua, dengan membaca petunjuk, kalian mampu menjelaskan dan mempraktikkan cara mengisi teks pendaftaran keanggotaan klub atau organisasi sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Tahukah kamu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Ayo membaca. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu membuat Reza Nurhilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Jawab pertanyaan berdasarkan teks. 1. Apa yang melatar belakangi Reza Nurhilman memulai wirausaha keripik singkong? 2. Apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nurhilman? 3. Jika kamu adalah Reza Nurhilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? 4. Apa yang menjadi kunci sukses Reza Nurhilman? 5. Apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Jelaskan. Sahabat, apakah kalian pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu? Apakah kalian tahu bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Kamu akan melakukan wawancara kepada pemilik usaha kecil yang ada di sekitarmu. Setelah pulang sekolah nanti, cari tahu ya informasi bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usahanya dan sikap apa saja yang mereka terapkan dalam menjalankan usaha. Tuliskan juga bagaimana kamu menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Presentasikan hasil wawancara tersebut dalam pertemuan berikutnya. Tahukah kamu bahwa produk keripik singkong Indonesia sudah banyak yang diekspor ke berbagai negara ASEAN? Keripik singkong tersebut dikirim dalam berbagai kemasan. Apakah kamu masih ingat contoh-contoh formulir yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya, kalian telah belajar tentang formulir. Apa saja yang kamu ketahui tentang formulir? Apa saja yang harus kamu tuliskan dalam formulir? Kapan kamu biasanya menggunakan formulir? Formulir berasal dari bahasa Belanda, yaitu formuler. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Kadangkala formulir juga disebut dengan kata borang. Keuntungan penggunaan formulir adalah orang tidak perlu menulis sembarangan sehingga mencetak hasilnya merupakan suatu yang standar dan bisa dilakukan secara otomatis.
Orang juga akan tahu apa yang perlu dijawab dan tidak perlu dijawab dari pertanyaan tersebut. Teks formulir yang dibuat tentu mempunyai tujuan, antara lain untuk menciptakan keseragaman atau pembakuan kerja, work standardization. Kemudian untuk mempermudah dalam penggolongan suatu data atau classification. Untuk mempermudah dalam pemberkasan baik dalam sistem ataupun tempatnya. Untuk memberikan kemudahan dalam penertiban prosedur dan tata kerja. Tujuan yang lain adalah menjadi alat pemberian instruksi dan menjadi alat perencanaan sebab di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir sebagai alat dalam mengontrol dan evaluasi baik kuantitatif ataupun kualitatif. Secara umum, formulir berisi data atau informasi yang sifatnya tetap. Adapun fungsi dari teks formulir yaitu mencari sebuah informasi tertentu, mengumpulkan data-data yang sama, mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama, menjadi sebuah bukti fisik, sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja, menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis, merekam suatu data transaksi, mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan, menjadi media komunikasi antar individu, bagian, atau organisasi. Adapun struktur atau bagian-bagian dari teks formulir yaitu kepala atau heading, berisi mengenai nama lembaga, alamat, hingga nomor telepon. Instruksi atau instruction, berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. Badan atau body, yaitu berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap. Penutup atau closing adalah berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap serta tanda tangan. Selain itu, teks formulir yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan administratif sebaiknya harus memiliki desain efisien dan ekonomis. Formulir yang berlaku di Indonesia memiliki ciri khas pada desainnya, yaitu dirancang dengan baik agar dapat digunakan secara efisien dengan memperhatikan beberapa aturan umum, yaitu 1. Menggunakan lembar ganda atau rangkap dan juga carbon-less paper. Kedua, harus menghindari duplikasi data pada form yang sama atau form lainnya. 3. Harus terlihat sederhana dan ringkas, mudah untuk dipahami dan ditentukan tujuan penggunaannya. Keempat, sebaiknya mencantumkan nomor dan nama. Kelima, menggunakan kartu atau ukuran kertas yang standar. Keenam, menggunakan terminologi berstandar dalam instruksi. 7. Item ada baiknya disusun pada formulir dengan urutan yang tepat. Hai, bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah memahaminya. Sahabat, apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakanlah pada Bapak Ibu guru di sekolah kalian masing-masing atau kepada ibu dan bapak di rumah. Oh iya, terima kasih ya untuk perhatiannya. Jangan lupa selalu ikuti terus channel Runy Education untuk melihat tayangan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.